Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita berjumpa. Di sini saya akan menerangkan awal terbentuknya pemerintahan Orde Baru. Ya, sebetulnya sih bukan awal, jadi ini beberapa faktor kenapa terbentuknya Orde Baru. Saya sebagai Al-Faji Tegatu Zamil dengan kelompok 1, Alvito Dava, Mulia Pratama, Alvin Nur Amalia, Andreana Afendi, dan Anggun Dayuna dari kelas 12 MIPA 5. Sebelum itu, apa sih Orde Baru? Orde Baru merupakan pemilihan dari golongan Orde Lama ke Orde Baru. Di dalam peralihan tersebut banyak prinsip melatar belakangi lahirnya Orde Baru. Di dalam lahirnya Orde Baru terdapat berbagai rancangan-rancangan pembangunan dalam perkembangan Orde Baru dan kebijakan-kebijakan dalam Orde Baru. Orde Baru merupakan masa untuk mengembalikan Pancasila dan Undang-Undang sebagai tatanan bangsa NKRI. Latar belakang lahirnya Orde Baru, yaitu dilatar belangi oleh terjadinya G30S PKI. G30S PKI merupakan gerakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Gerakan ini membuat kondisi ketertiban di Indonesia menjadi kacau. Soeharto yang nanti akan menjadi presiden di Orde Baru diperintahkan untuk menangani hal ini, membuat Soeharto mendapat integritas yang kuat. Nah, sehabis dari G30 PKI ini berdampak pada keadaan perekonomian yang semakin memburuk. Keadaan perekonomian semakin memburuk di mana inflasi mencapai 600%, sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan harga bahan bakar menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat. 3. Menentang gerakan 30S PKI. Rakyat sangat marah terhadap gerakan 30 September dan mengutuk segala perbuatan yang dilakukan oleh PKI. Rakyat menuntut agar PKI dibubarkan dan tokoh-tokoh PKI dihakimi. Hal ini terjadi karena PKI telah banyak melakukan tindakan-tindakan keji terhadap rakyat. Reaksi keras dan meluas dari masyarakat yang mengutuk peristiwa pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh PKI. Rakyat melakukan demonstrasi menuntut agar PKI beserta organisasi massanya dibubarkan serta tokoh-tokohnya diadili. Kemudian Mayor Jenderal Soeharto melakukan tindakan-tindakan pembersihan terhadap unsur-unsur PKI dan ormasnya. Oleh karena itu, Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Mayor Jenderal Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar untuk mengatasi masalah ini dan mengatasnamakan dirinya. Isi dari Surat Perintah 11 Maret ini pun masih dipertanyakan karena ada beberapa versi yang berbeda. Berikut ini adalah isi Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar yang beredar pada masa Orde Baru. 1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalan revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pemimpin presiden, panglima tertinggi, pemimpin revolusi, dan mandataris MPRS demi keutuhan bangsa dan Republik Indonesia dengan melaksanakan segala ajaran pemimpin besar revolusinya. 2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya. 3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas. Faktor lain yang terbentuknya Orde Baru yaitu ada keempat. Pembentukan Front Pancasila. Berbagai kalangan-kalangan di antaranya adalah berbagai partai politik, berbagai organisasi massa perorangan, berbagai organisasi kaum mahasiswa, berbagai pelajar, dan berbagai kaum wanita bersama-sama mendirikan satu kesatuan aksi dalam bentuk Front Pancasila untuk menghancurkan para pendukung G30S PKI. Yang kelima, 3 tuntunan rakyat atau Tritura.
Pergerakan Front Pancasila berlanjut ke halaman gedung DPR GR, yakni 12 Januari 1966, untuk mengajukan writ tuntunan rakyat yang isinya sebagai berikut. 1. Pembubaran organisasi PKI. Yang kedua, pembersihan kabinet Wikora. Yang ketiga, penurunan harga-harga barang. Wibawa dan kekuasaan Presiden Soekarno itu menurun karena peristiwa G30S 1965 yang merupakan satu titik pertanda meredupnya kekuasaan Presiden Soekarno. Nah, tidak hanya menjadi momentum melemahkan PKI yang sebagai kambing hitam, tetapi juga dimanfaatkan untuk merebut kekuasaan Soekarno yang dipandang sudah tidak mampu lagi memimpin Indonesia. Soekarno dianggap bertanggung jawab dalam situasi politik, sosial, dan ekonomi yang semakin memburuk di awal tahun 1965. Indonesia memiliki politik konfrontasi dengan Malaysia yang wujudnya anti-neokolonialisme dan neo-imperialisme, secara tidak langsung memusuhi negara-negara Barat. Soekarno ini memiliki jargon politik, yaitu berdiri di atas kaki sendiri, atau go to hell with your aid. Indonesia memutuskan keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965 sebagai bentuk protes diterimanya Malaysia di PBB. TAP MPRS No. 33 1967 MPRS. Setelah diberlakukannya Super Semar, kehidupan berbangsa dan bernegara pun mulai ditata. Dengan dikeluarkannya Super Semar, pemerintah mendapat kepercayaan dari rakyat dan semakin meningkat. Namun, setelah itu terjadi masalah dualisme, Soekarno sebagai presiden dan Soeharto menjadi pelaksana pemerintah. Masalah ini membuat Soeharto naik daun, apalagi Soekarno menulis surat pengunduran diri dan menyerahkan kekuasaan pada Soeharto. Tanggal 23 Februari 1967, MPRS mengadakan sidang untuk membicarakan tentang surat pengunduran diri Soekarno dan ingin mengangkat Soeharto menjadi presiden. Akhirnya, Soeharto diangkat menjadi presiden pada tanggal 12 Maret 1967 atas dasar TAP MPRS No. 33/1967 MPRS. Yang terakhir adalah hasil sidang MPRS 17 Juni 1966. Yang pertama yaitu ketetapan MPRS No. 9 tentang pengukuhan surat perintah 11 Maret. Yang kedua, ketetapan MPRS No. 25 tentang pembubaran PKI dan ormas-ormasnya serta larangan untuk menyebarkan ajaran Marxisme dan komunisme di Indonesia. Yang ketiga, ketetapan MPRS No. 23 tentang pembaruan untuk landasan kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Keempat, ketetapan MPRS No. 13 tentang pembentukan Kabinet Ampera yang ditugaskan kepada pengemban TAP MPRS nomor 9. Jadi kesimpulannya yaitu latar belakang lahirnya Orde Baru yaitu terjadinya G30S PKI yang menyebabkan keadaan perekonomian memburuk, menentang G30S PKI, pembentukan Front Pancasila, 3 tuntunan rakyat atau Tritura, wibawa dan kekuasaan Presiden Soekarno menurun. Dan yang ketujuh adalah hasil sidang MPRS 17 Juni 1966 yang isinya itu pengukuhan surat perintah 11 Maret. Surat perintah 11 Maret ini yaitu untuk menggantikan Soekarno oleh Soeharto. Mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan materi atau kata-kata yang salah. Maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.